Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira dengan NIM 100023246. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang seorang manajer produk branding yang diminta oleh perusahaan untuk membuat logo untuk produk baru yang akan diluncurkan. Anda dan tim berhasil membuat logo tersebut. Logo tersebut pun disisipkan watermark sebelum diajukan ke HKI. Dalam proses pengajuan, usulan logo tersebut ditolak karena anggap mirip dengan logo yang telah digunakan pihak lain. Setelah melakukan penelusuran, Anda pun mengetahui bahwa ada orang yang dalam secara ilegal membocorkan ide tersebut ke kompetitor bisnis sehingga lebih duluan mendaftarkan logo tersebut ke Ditjen HKI. Dalam kasus ini, jelaskan apa langkah yang harus Anda lakukan sebagai manajer dalam menangani situasi tersebut. Bagaimana watermark bekerja untuk membuktikan originalitas karya tersebut. Apa langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali? Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa langkah yang harus kita lakukan sebagai manajer dalam menangani situasi tersebut. Langkah pertama yaitu pelajari letak kesamaan produk kita dengan produk kompetitor. Produk tiruan atau yang juga dikenal dengan copycat dapat diartikan sebagai produk yang didesain, diberi merek, atau dikemas agar menyerupai produk milik brand ternama. Artinya ada 3 unsur yang harus kita perhatikan, yakni desainnya, merek atau logo, dan kemasan produk tersebut. Jika produk kompetitor memuat salah satu atau ketiga dari unsur tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, maka kita bisa nyatakan bahwa produk kompetitor tersebut telah meniru produk yang telah kita buat atau logo yang telah kita buat. Yang selanjutnya yaitu kita harus siapkan perlindungan hukum untuk produk kita. Suatu produk dapat mendapatkan perlindungan hukum jika sudah didaftarkan hak merek dan hak patennya. Dengan memiliki 2 hak ini, produk kita telah diakui oleh hukum Indonesia sehingga kita berhak untuk mendapatkan ganti rugi jika dinyatakan bahwa kompetitor tersebut benar mencuri produk atau logo yang kita buat. Yang selanjutnya yaitu kita kontak langsung kompetitornya. Kita bisa menghubungi langsung perusahaan yang terbukti telah meniru logo kita. Hal ini justru penting untuk mendapatkan klarifikasi dari kompetitor tersebut. Kita bisa meminta penjelasan mengapa mereka membuat produk yang meniru produk kita, bagaimana proses desain mereka, dan apa kualitas pembedaan di produk yang mereka miliki. Yang selanjutnya yaitu bagaimana watermark bekerja untuk membuktikan originalitas karya tersebut. Watermarking adalah proses memasang logo atau penggalan teks pada dokumen atau file gambar. Teknik watermark yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Impressibility. Secara kasat mata manusia, antara media asli dan media yang sudah disisip di watermark harus tidak dapat dibedakan.
Yang kedua yaitu trustworthiness, yaitu watermark harus dapat menjamin kepemilikan asli dari media tersebut. Artinya, watermark harus solid untuk dipalsukan. Yang ketiga yaitu robustness. Watermark yang dihasilkan harus tangguh dan tahan terhadap perubahan yang terjadi pada media. Yang selanjutnya yaitu cara watermark bekerja untuk membuktikan orisinalitas sebuah logo, yaitu dengan cara penyisipan watermark. Sebuah watermark atau tanda air biasanya berupa teks atau gambar transparan, disisipkan ke dalam gambar logo secara digital. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma khusus yang menanamkan watermark ke dalam piksel-piksel gambar tanpa secara signifikan mengubah penampilan visualnya. Yang kedua yaitu informatif dan unik. Watermark harus berisi informasi yang bersifat informatif dan unik untuk setiap logo atau karya. Misalnya, informasi tersebut bisa berupa nomor seri, tanggal pembuatan, atau identifikasi unik lainnya. Yang ketiga yaitu tidak mudah terdeteksi atau dihapus. Watermark harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah terdeteksi oleh mata manusia tanpa alat bantu, namun tetap dapat diambil kembali atau diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu watermark yang tahan terhadap pengolahan digital. Watermark sebaiknya tahan terhadap berbagai jenis manipulasi digital, seperti cropping, desizing, atau konversi ke format lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa logo tetap dapat diidentifikasi meskipun mengalami perubahan. Penggunaan algoritma kriptografi. Beberapa metode watermark menggunakan teknik kriptografi untuk meningkatkan keamanan. Ini melibatkan penggunaan kunci enkripsi dan deskripsi yang hanya diketahui oleh pihak yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi dan pendaftaran. Informasi terkait watermark seperti jenis watermark dan algoritma yang digunakan harus didokumentasikan dengan baik. Selain itu, logo dan watermark yang sah dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu pengecekan orisinalitas. Pihak yang berwenang seperti pemilik logo atau lembaga sertifikasi dapat melakukan pemeriksaan terhadap watermark untuk membuktikan orisinalitas karya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau sistem yang mendukung deskripsi dan verifikasi watermark. Penting kita ketahui bahwa meskipun watermark adalah dapat menjadi alat yang efektif untuk membuktikan orisinalitas, tidak ada sistem yang sepenuhnya tidak terkalahkan. Yang selanjutnya yaitu apa langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Apa langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali, yaitu dengan cara mencegah pencurian yang dilakukan pihak internal. Melindungi ide kita dari pencurian internal sangatlah penting, tetapi kita harus tahu bahwa audiens internal dapat mencuri ide kita dan memastikan bahwa ide tersebut telah membuat antisipasi untuk memperbaiki keadaan jika itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu memiliki hak atas semua ide Anda.
Kita tidak dapat melindungi ide yang kita kerjakan. Orang-orang mendapatkan ide itu sepanjang waktu. Kita tidak bisa begitu saja mendaftarkan ide tersebut, tetapi kita dapat melindungi satu ide dari kita. Jika itu lebih dari sekedar ide, kita dapat mendaftarkannya sebagai kekayaan intelektual. Yang selanjutnya yaitu tip untuk menjaga ide bisnis kita dicuri, yaitu dengan cara bagikan okitas. Orang-orang cenderung tidak mencuri ide kita jika mereka menjadi bagian darinya. Jadikan mereka pemilik atau mereka akan dengan senang hati membantu Anda mengubah visi menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu dokumentasi semuanya. Seringkali kami membocorkan beberapa rahasia sendiri untuk membuktikan bahwa Anda mengkomunikasikan hal yang sama kepada orang lain. Itu adalah kebiasaan yang sehat untuk mendokumentasikan percakapan, pekerjaan, rapat, dan email yang sama ke pihak lain. Yang selanjutnya yaitu jadikan kepemilikan Anda publik. Jika kita sudah mendapatkan hak kepemilikan, tidak ada ruginya. Jadikan kepemilikan publik untuk mencegah orang lain menyalin apa yang sudah kita miliki. Yang selanjutnya yaitu selalu lakukan pemeriksaan latar belakang. Selalu pastikan bahwa orang yang bekerja dengan atau berencana untuk bekerja dengan Anda memiliki riwayat yang bersih. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.